Assalamualaikum. Halo semua, kembali lagi dengan Ani Ram- Animasi hari Masa ini. kini, masa kini. Dasar anak magang. Ampun, maaf. Oke, jadi kita ada beberapa topik yang cukup menarik ya. Wah, eh apalah. Tentang game-game ya untuk hari ini yang kita ngebahasnya dari Oh, salah satu developer Indonesia yang luar biasa, udah 11 tahun umurnya, gue tuh ya. masih inget ya. Gue masih inget tuh. Ketika pertama kali kita mainin game-gamenya tuh. Selalu ada unsur horornya dan paling terkenal karena dimainin sama Udipi. Iya, waktu itu masih ketika masih masih testing kalau nggak salah itu tuh. Jadi belum Hmm, rilis. Iya, zaman-zaman testing. masih X1 testing pun. dan Ya, excitednya pun gede banget ya. Walaupun ya iya. bisa dibilang karena ada Indonesianya coy. Ada itu. Waktu itu mah apapun ada Indonesia langsung heboh. Bener banget. Ya, ada apalagi kalau bukan Digital Happiness ya, Digital happiness. yang ngebuat Dread Out. Ya. Hmm. Hmm. Jadi kemarin itu hari Kamis atau Jumat gitu ya. Ya. Jumat, Kamis. Ya pokoknya antara itu mereka merilis informasi tentang game baru mereka. Jadi mereka selebrasi 11 tahun ya Hmm. dengan Ya. tajuk DHXP, ya DHXP kelihatan nggak sih? Oh. Zoom deh. Ya, 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 DHXP. ya. Jadi DSP. mereka selebrasi lah dengan ada presentasi apa Hmm. yang mereka lakukan gitu ya. Hmm. Hmm. Ya dan mengumumkan game baru merupakan salah satu kegiatan mereka selain Mantap. eh, retropres retrospektif tentang yang sudah berlalu gitu ya. Ya. Kamu tahu apa aja nggak game-gamenya yang rilis? Oh, Coba. tahu banget dong. Apa? Pac-Man. Pac-Man udah tahun 19 berapa? Belum lahir. Pac-Man yang satu lagi, Metro Life ya. Jadi tiga game yang bakal dirilis atau yang baru diumumin, yang pertama itu pastinya Dreadout 3, yang kedua Jurnarisa. Jadi mereka kerjasama dengan Jurnarisa untuk bikin game apa ya? Bisa dibilang Visual novel. game visual novel ya, novel Iya, visual dengan nama Jurnarisa Dark Destiny. Destiny. Jurnarisa Dark Destiny. Dan ketiga ya tukang sapu-sapu yang cantik tapi ternyata bisa ngelakuin exorcist, The Iya, Broomstick Exorcist. Itu iya, dia tiga game yang bakal kita bahas juga di sini. iya. Tapi dari kan sebetulnya kalau dari pengumuman ya, waktu nonton videonya, Dota 3 tuh memang terakhir Hmm. dimunculinnya ya. Dota 3 ini dimunculin Oh. terakhir. Jadi Hmm. semua orang menunggu Dota 3 untuk rilis, tapi nggak ada kepastian bahwa tahun ini akan diumumkan. Karena Ah. eh, dari yang kelihatan di publik gitu ya, mereka tuh sibuk ngembangin Dreadhound ya. Game lainnya Oh, pula yang sedang dikembangkan, mana yang bisa aku ya. liatin ya? Ada di atas kah? Ah, Kayaknya nggak di ada. bawah tuh ya. Red Town, di mana kau? Red Hunt tuh kayaknya aku juga belum pernah denger loh untuk ini ya. Karena Nah, itu. memang game casual ya. Aku gamer casual yang lebih seneng nonton daripada mainin gamenya. Takut. Nah, ini. Red Town ini tuh dia Oh. game multiplayer, jadi Hmm? eksperimen dari Digital Happiness untuk Hmm? membuat sebuah game horor multiplayer. Ya, Dengan horornya itu ada ya ada indonya cuy gitu kan. Ada ada hijaunya cuy. pocong, ada kuntilanak, Hmm. gitu-gitulah biasa. Cuman Ada hantu culak cangkeng nggak ya? yang sebenarnya dan salah satu yang menarik adalah ini game nggak buat sendiri, Bisma. Hah? Nggak buat sendiri. Jadi mereka Dong. kerjasama dengan Agate Games. Agatha Agate, Games? Agate Ada teh? kalau ada yang Agate kalau yang pernah dengar, yaitu yang salah satu developer terkenal di Indo. Wah. Dan satu lagi itu apa gitu. Udah nggak hafal. Pokoknya mereka kan
apa namanya, buatnya bertiga ya sama yang Oh, lain. tiga Dreadhound dan developer, tiga developer dengan nama yang besar bikin satu game yang kayaknya super masif dan juga super menarik gitu ya. ya, Third person shooter juga lagi. ah first person sih seingat aku. First person ya? Oke. Ya, jadi ya tapi ada karakter modelnya karena kan multiplayer Hmm, gitu. Jadi iya iya iya. Delton itu konsepnya game live, nggak live service juga sih ya. Jadi pokoknya bakal diupdate terus dengan Hmm? mode-mode, dengan kegiatan-kegiatan gitu. Cuman kalau dari aku lihat ya, aku nggak tahu nih gara-gara marketingnya atau gameplaynya atau apa, nggak terlalu took off Dreadhound itu. Jadi nggak aneh Ah, ketika kamu nggak dengar apa itu iya. Dreadhound Karena gitu. memang public stand-nya nggak gede juga ya, atau seenggaknya nggak ada marketing di Indonesianya sendiri loh. Aku nggak pernah dengar sama sekali Ada sampai sebetulnya, sekarang. ada sebetulnya kayak mereka buat video-video pendek, Ya ya. terus buat ya pokoknya ada marketingnya ada. Cuman ya itu dia nggak bisa take off that out ya, terutama yang utamanya. Mungkin kan memang orang menunggunya Dread Out yang dicari meskipun sama-sama Dread ya depannya jadi Dread Universe, Dread Force gitu ya, Iya horornya iya. dari Digital Happiness gitu ya. Jadi Jadi lebih ke kerjasama, niche-nya gede ya, niche-nya tergantung ya ini. iya. Ya mungkin karena mereka juga publishernya self publish waktu itu untuk Hmm? yang Dead Hound juga, jadi ya mungkin jadi marketingnya nggak terlalu terstruktur ya kayak publisher-publisher yang lain Oke. gitu. Itu bahkan aku nggak tahu karena Hmm. ya ini game fine lah untuk Indo, Fine. cukup Hmm. ambisius lah dengan ada mereka ada Hmm. banyak mode gitu dan mereka ada banyak gameplay gitu. Jadi Oke. ya itu pertanyaannya kenapa ini udah hampir setahun dah dari Hmm? 24 September tuh Ya? rilis fullnya Wah, ya ya ya. gitu. Tapi masih belum take off itu. Aku beberapa kali coba ngecek Steam DB dan ya yang pemain cuman di bawah 3 digit lah, di bawah 100 Oh iya, gitu. selain Dread Hunt katanya ada satu game lagi dari Digital Happiness ya bisa DMC atau kayak Dark Soul gitu dengan Nah, dengan hmm. judul yang nggak kalah bikin merinding juga lah. Apa sih Kalau namanya? kalau itu masih masih cuman kayak tech demo doang ya. Masih baru Hah? testing, ya, namanya Graveless. Namanya Oh, Graveless. 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 Iya. Jadi kalau Graveless ini hack and slash ya. Mirip Access. kayak Dreadout 2, tapi kan Dreadout 2 kan Hmm? tebas-tebasannya kan setengah matang. Kalau ini diharapkan Iya, matang gitu ya. Gitu. Dan ini karakter baru, setting baru dan lebih fantasi ya. Lebih dark fantasi gitu lah kelihatannya. Jadi Dark Fantasy. nggak nggak Indo banget gitu. Mungkin ada pocongnya mungkin biasanya dimasuk-masukin Mungkin sih gitu. selalu ada. Hmm, gitu. Itu Jadi emang apa? ya apa? Duluan. Jadi emang ada beberapa game yang kayaknya masih dalam proses tahap pembuatan ya. Tapi sebelum sebelum itu, sebelum kita lanjut bahas game-game yang lain, aku mau nanya, katanya eh, Dreadout yang ketiga ini malah punya beberapa informasi yang kurang mengenakan ya dalam perilisannya. Ya, emang ada cerita, ada kabar ya bahwa sebetulnya eh ini sih ada cerita, ada kabar bahwa konsep artnya menggunakan AI karena Hah? ya konsep artnya dia digital, konsep artnya gitu. Jadi kalau kalian yang lihat di Steam page-nya ada ilustrasi. Nah, itu katanya ilustrasi menggunakan AI ya. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Aku pengen lihat tuh. Coba aku share ya. Coba. Udah bisa belum? Eh, kau belum share screen. Aku aku dari tadi aku dari tadi ngirim. Oh iya, coba lagi.
Nah, mantap. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Ntar lagi loading. Sudah. Ini aku masukin dulu. Mana kau? Nah, Sip. Oke, jadi beberapa hari lalu aku dengar kalau misalkan ternyata salah satu key key artist atau key art yang dibikin sama Digital Happiness untuk Breakout 3 ini dituduh menggunakan atau dibantu sama AI. hmm, Dan setelah beberapa hari kemudian, langsung tuh ada klarifikasi dari yang punya Digital Happiness bahwa mereka nggak bikin gen AI, nggak pakai gen AI Pak, di Dreadout. Kalau misalkan kita lihat artikelnya, kalau kita lihat artikelnya bisa dibilang emang mereka menyayangkan lah. Ini salah satunya dia dari dari Andre CEO-nya, dia bilang, gue menyayangkan karena tahu cara kerja anak-anak semua artis-artis juga dan Om Mupet ilustrator artwork Dread Out 3 itu salah satu keluarga terdekat di Digital Happiness juga, yang pasti di lingkaran artis gue bilang kalau lu kenal sama orangnya lu pasti tahu yang sebenarnya. Iya, dia juga nyebut kalau tuduhan soal generatif AI tersebut tidak memiliki dasar yang sama sekali. Kenapa dia bisa ngejawab hal tersebut? Karena katanya ya, mereka itu misalkan, menggunakan photo bashing. Nah, ya, kalau misalkan kalian lihat ini gambarnya, ini gambar ini bisa dibilang ada tiga unsur gambar atau empat lah. Yang pertama foto ini, yang kedua dua foto ini, dan terakhir sync atau wastafel ini. Dan akhirnya versi dibuatlah foto bashing atau kolasenya seperti gitu. akhirnya kayak gini ya. Tapi tapi ada orang-orang yang juga apa ya? Ada juga yang bisa dibilang kurang setuju atau kurang setuju atau lebih curiga lagi sama sama isu AI ini. Kenapa? Hmm, Katanya katanya beberapa hari lalu, bukan beberapa hari lalu, malah udah lama juga, tahun kemarin, tahun katanya kemarin. ya mungkin tahun kemarin Digital Happiness itu pakai. Apa? Nah, jadi Yang, tuduhan tersebut diperkuat karena pada podcast di Lazy Monday bulan Maret 2024, CEO Digital Happiness yaitu Rahmat Imron itu bilang kalau perusahaannya bakal pakai AI untuk pre-production tools. betul. Kalian bisa lihat podcastnya di sini. Ada informasinya juga ternyata. Ya, ada salah satu info yang apa ya, ibaratnya tidak menguntungkan ya, mungkin bagi Hmm, pihak Digital Happiness itu adalah statement mereka tentang menggunakan AI di tahun kemarin, di 2024, iya. ketika mendekati juga 10 tahun dari Digital Happiness itu sendiri. Hmm. Ada kolaborasi dengan Lazy Monday, TLM, bahwa ya ada penggunaan AI dan semuanya pandangannya mereka dengan di bisnis. Jadinya oligasi itu makin besar. Terus ada beberapa juga yang bilang aset-aset dari Dreadhound di promosinya ada yang menggunakan aset AI juga. Karena kan kalau di Oh. Dreadhound itu ceritanya trailernya tuh ada kayak surat kabar, ada foto-foto gitu ya, Hmm. foto-foto orang-orang gitu, ceritanya hilang, diambil hantu gitu kan. Nah itu tuh Oh. katanya disebut menggunakan AI. Hmm. Ya, anggaplah ini tahun 2018. Mungkin nggak Hmm. apa-apa kali ya. Tapi Jadi, nggak apa-apa ya. mungkin kalau buat teman-teman, supaya teman-teman tahu juga, generate gambar itu udah mulai semenjak tahun 2013 ke atas. Ya. Dan salah satu yang paling awalnya ada, bisa diakses di publik, adalah generate muka. Oh. Gitu. Jadi, waktu itu, kalau nggak salah, ada sebuah website, ada not exist. Ada sebuah website yang eh,
otomatis nge-generate gambar dan disebutnya orang ini tuh tidak pernah ada di, bukan foto asli. Oh Namanya iya 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 this iya. person does not exist.com. Mm-mm. Iya 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 pernah dengar pernah This. dengar. Nah, ini tuh udah ada. Jadi kalau kamu refresh ini gambar nggak ada orangnya tuh katanya Oh gitu. Tahun ini udah ada iya. tahun 2016. Coba aku cari tahu lebih dulu. Jadi untuk muka ya, itu udah berjalan semenjak 2013 ke atas gitu. Ini khusus muka, Dan kita belum ngomongin gambar ya. Dan ya ya jadinya pertanyaan apakah boleh menggunakan ya panjang pembahasannya. pasti panjang. Karena Terus. ya, karena kalau 2018-17 mungkin nggak apa-apa pakainya. Cuma semenjak ya booming OpenAI 2020 Hmm, kemarin, semua orang bisa akses. Terus sekarang udah ada ke video, bahkan orang bisa mengcopy paste langsung input gambar. Ya itu jadi ya. makin berantakan lah situasinya. Hmm. Tuh. Jadi ya Ya, ya jadi aku sulit. jadi berpikir-pikir juga lah kalau misalkan dengan isu-isu terkait AI di Indonesia ataupun di dunia beberapa tahun atau beberapa bulan belakangan, apalagi kalau misalkan kita lihat soal Ghibli ya, Ya, eh disdain ataupun kebencian orang pada AI itu udah mirip kayak witch hunt tahu. Tahu kan witch hunt iya. yang Jadi, sedikit-sedikit wah ah, penyihir, wah sedikit-sedikit dukun, sedikit-sedikit AI, itu, sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak kita kita lihat sebentar tanpa dengan apa ya, dengan kesotoyan ataupun dengan ketidaktahuan kita dan ataupun ketahuan sedikit kita dan kita langsung nuduh kalau itu tuh AI tanpa tahu kalau misalkan emang benar AI atau enggaknya. iya. karena saking Aku, karena saking negatifnya ya memang punya dampak negatif banget gitu soal ini. iya. Dan sebetulnya diperparah dengan sikap-sikap developer, bukan developer ya, yang brand-brand yang ngebuat AI itu, cara marketingnya, cara menggapainya itu kayak terlalu kasar gitu untuk menggantikan. Mereka tidak, apa Hmm, ya, tidak, niatannya udah jelek lah dari awal. Yang penting cari duit, oke. ya kalau emang pengganti ya udah. Enggak, Hmm, eh komunikasinya juga jadi jelek gitu. Jadi semua orang lihat ya udah ya itu menggantikan. Jadi iya ya. tidak dikendalikan dengan baik, tidak tidak mereka cuma pikir ya instan dan mencari market. Udah, itu yang paling terjadi sekarang. Jadinya ya ini efeknya Iya 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 gitu. iya. Bisa dimengerti juga sih sebenarnya Mm-mm. di Mm-mm. satu sisi kita pengen punya karya yang bagus ataupun sebuah karya yang benar-benar menghadirkan pemikiran epitome of human imaginity ya Ya, ataupun pikiran tertinggi dari manusia. Sedangkan di satu sisi kalau misalkan kita jadi pengusaha, kita pasti pengen bisa pasti bisa enggak ya, tapi keinginan kita tuh kan pasti pengennya sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat tapi bagus gitu. iya. Dan Kayak selalu terjadi di mana-mana. bisnis 101 tuh ya teman-teman juga mungkin udah tahu, mungkin belum. Pasti bisnis itu adalah modal sedikit kecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Hmm. Aku nggak nyiptain kalimat ini, tapi emang that's that's how itulah dunia cara bekerjanya gitu loh. Hmm. Jadi dilemanya di sana memang. Ketika pengusaha bisnis kalau nggak ikutan tren nanti ketinggalan bla 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 gitu. Cuman eh yang apa namanya pandangan yang bisa kita ambil jalur tengahnya adalah dari dulu tidak memanusiakan manusia, banyak banyak yang terjadi kayak gitu. Oke, Pekerjanya itu tidak dianggap manusia, hanya sebagai mesin aja, cuma sebagai alat yang bisa dibuang gitu. oke. Jadinya Jadi memang banyak pertimbangan juga ya soal iya, apakah AI ini bagus atau enggak. Cuman masalah pertimbangan-pertimbangan nih aku bisa dibilang bisa dibilang isu soal AI ini eh, soal AI di Dreadout 3 ini kayaknya rada rada mencurigakan juga deh untuk beberapa orang.
Karena karena bisa dibilang ada beberapa orang yang berspekulasi kalau rumor AI ini tuh cuman sekedar apa ya? Cuman sekedar public stunt gitu. Kenapa oh kenapa bisa dibilang public stunt? Karena dari pemahaman-pemahaman mereka soal cara bikin eh, eh, bukan pemahaman ya. Dari dari penuturan soal kayak artis yang bilang bikin bikin artnya tersebut katanya kok nggak pakai itu ya, kok aneh banget ya cara ngegambarnya gitu, kok nggak pakai layer gitu, kok cuman beberapa beberapa cuman apa sih tadi, cuman pakai foto bashing aja, habis itu nggak dipakein layer yang lain gitu. Dan dengan hal itu memang ada beberapa yang nggak suka, ada juga beberapa yang nuduh, tapi ada beberapa juga yang mikir, ah ini mungkin public stand juga ya, cuman benefit kita of the nggak doubt. tahu ya, itu cuman Ya, teori, game ya, teori. hmm. Ya benefit of the doubt lah ya. Eh, kita mungkin enggak, mungkin iya. Tapi ya Mungkin teman-teman enggak, ya mungkin iya. sebagai sebagai sesama artis, sebagai sesama di dunia digital gitu ya. Anggaplah memang mereka menggunakan pakai gitu ya, anggaplah pakai eh tapi mungkin caranya nggak bisa terlalu kasar ya. Maksudnya itu juga nggak, itu tidak memperbaiki keadaan. Tidak ada Ya, ya. komunikasi yang baik, tidak ada edukasi di dalamnya. Jadi kita cuman kamu salah gitu. Udah. Kita Aku kita salah, terlalu kamu benar atau gitu ya. ya udah gitu aja. Tidak ada diskusi, tidak ada, kita terlalu cepat menjudge orang lain. Hmm. Anggaplah salah, bener, anggaplah bener tidak menggunakan AI gitu. Tapi tidak ada Hmm. pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini karena yang kita pikir cuman heads saja. Memang kondisi Hmm. kita sangat lagi sedih lah, berat ya dengan kondisi AI sekarang. Apa-apa tidak apa ya, aku nyebutnya gimana ya. Jadi tidak ada harapan cerah gitu ya. Cuman justru dengan kondisi kayak gini sebaiknya kita saling ngedukung satu sama lain. Ya, jangan Ya, dikit-dikit ada ya. gambarnya bagus langsung bilang AI. Karena banyak kejadian yang salah. Salah pagi ya Witch Hunt itu. Kayak berapa persen sih yang selesai gitu. Hmm. Jadi kita harus sama-sama, Benar, benar, benar. ayo kita sama-sama bijak lah menghadapinya situasinya. Dan kalau memang kita sama-sama peduli sama Ya. artis, ya ayo kita kerjasama gimana supaya pemerintah sadar, terus lingkungan sadar, bukan sama artisnya yang diserang-serang terus. Benar, Gitu. benar, benar. Apalagi Nah pertanyaannya, apalagi dengan dengan perkembangan animasi ataupun 3D animasi di Indonesia sekarang, termasuk soal Jumbo, kayaknya emang lebih bagus kalau misalkan kita memang saling ngebantu dulu lah ya. A- iya, Walaupun memang ada beberapa kekurangan atau apa, seenggaknya kita saling bantu, dan jangan saling langsung tuduh aja gitu ya. ya kita saling mendukung lah, gitu. Kita saling bangun. Oke, oke, oke. Oke, next Selain topik kali ya? Apa? Ya, Selain apa? langsung aja. Soalnya berat banget ini. Langsung AI. Iya. Oke, selain Nah, selain Dreadout ternyata memang ada dua game baru ya yang ya, dinaikin Ri, ya. aku kita waktu kita udah ngomong di belakang ya, kamu tahu tentang Mhm. Junarisa ya? Iya, Junarisa. aku penonton Junarisa walaupun cuman sebentar. Aku memang suka banget kalau kita nonton cerita-cerita horor dari YouTube atau podcast-podcast cerita horor. Tapi anehnya tuh nggak suka main game yang kayak Dreadout gitu loh. Takut banget. Tapi kayaknya Oh, dengan adanya game satu ini bakal mengobati ketakutan aku ya dengan ya, cerita horor. mungkin lebih ringan lah penyampaian horornya. Oke. Jadi game apa? Junarisa Dark Destiny dan Oke. katanya sih mau testing sekitar public beta ya, pada beta testing itu bulan Oktober di Steam Fest. Jadi teman-teman siap-siap aja, kalian bisa mainin demonya. Eh, salah, salah. Apa? Gimana, Bentar, gimana, bentar, gimana? bentar. Coba aku cek ulang.
Waduh. Yang Steam Fest itu nggak, soalnya kalau nggak salah yang Steam Fest itu yang testing itu justru yang ini apa namanya yang broomstick. Nah, yang broomstick nah itu baru dia akan di testing bulan Oke. Oktober, Oktoberfest kalau nggak salah. Hmm. Oktoberfest Bisa kalau lihat dikit nggak? jurnalis. Bisa Oh, dilihat dikit nggak yang broomstick dulu deh? broomstick dulu kali ya. Soalnya soalnya aku lihat sedikit kayaknya menarik juga sih soal game Konsepnya, broomstick ini. konsepnya menarik. Ya, Aku akui konsepnya menarik. Aduh, gimana drop tuh lagi. gimana? Terlalu berat. Terlalu berat Steam ya? Fest. Nggak, internet aja lagi masalah biasa. Sama. Nah, ini trailernya. Ya konsepnya Jadi kata menarik. Jadi, jadi kalau aku lihat sih kayaknya hmm? Jadi ya kalau ya, aku lihat sedikit sih kayaknya si broomstick ini atau si karakter broomstick ini kayaknya petugas orange ya. iya ada kemungkinan. Tuh DPK juga oranye tuh serangannya. Ketika Iya, nyerang. keren juga ternyata. Memang selain menumpas kekotoran ataupun menumpas dari kekumuhan, ternyata menumpas dari pasukan-pasukan jahat ya. Iya, sangat membantu. Sangat membantu. Emang tapi kalau misalkan dibilang premis ataupun ceritanya apa sih utamanya? Nah itu dia, simpel. Ada tukang sapu tapi bisa eksorsis. Dah, Tukang sapu tapi bisa eksorsis. Kalau kita insomniac dengar kan street sapam sweeper. bisa sapam sekolah kan bisa bisa eksorsis juga tuh, bisa ngilangin jin. Tapi buat tukang sapu yang bisa ngilangin jin ataupun ngebasmi setan, kayaknya itu baru pertama kali deh. Iya, jadi secara konsep menarik dan memang secara produksi sekalipun karena tidak berwarna ya, Hmm? pilihan yang menarik bagi mereka juga. Ya Jadi ya bisa ya. lebih cepat gitu. Jadi Aku ya kira aku kira awalnya game ini tuh bakal kayak Metrolod Metroidvania atau misalkan kayak Metrovok, eh, apa gimana? Metroid, Metro apa namanya? Metrovania, apa Iya, namanya? Ya itulah. susah ya nyebutnya ya. Pokoknya aku kira Metroidvania. gamenya tuh nah, aku kira gamenya tuh bakal kayak Metroidvania atau game-game yang cuman eh, hack and slash gitu. Tapi ternyata memang apa ya, beat 'em up atau beat 'em up kayak bukan kayak Tekken apa ya? Banyak banget lah game-game yang mirip kayak gitu. Kayak misalkan beat 'em Ya, up itu apa ya? Game beat 'em up. Coba kita lihat. Coba share screen dong. oke. Ada Kayak misalkan Final game Fight. Final Fight, Golden Knight, oh atau kayak ini nih, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Iya, game-game yang linear banget gitu, apa ya, cuman ja, cuman jalan, terus ke atas, ke bawah, kiri kanan, terus Udah potong-potong aja selesai. gitu. Iya, Udah, tapi kayaknya premisnya menarik dan lebih simpel, apalagi katanya eh size-nya juga ngebantu buat kita para pemain game PC kentang ya. iya. Kan kalau Dread Out mah udah pasti kalau nggak punya yang bagus susah. Nanti Dread Out mah soalnya kelihatannya bakal bagus banget. Gitu. Nah, selain itu tadi yang tadi pengen kita bahas nih soal Jona Risa. Ngeri Risa. Nah, dia yang udah Nah, mau rilis 14 Agustus, sudah hmm, jelas tanggalnya. ya ya ya. Jadi, buat teman-teman, ya ini yang paling awal bakal rilis dari Digital Happiness 14 Agustus. Hmm, Catat tanggalnya, wishlist. ya ya. Oh ya, makin gede. Kalau yang satu, kalau yang satu memang benar-benar hype eh, karena fightingnya. Kalau yang satu ini kayaknya bakal menyentuh hati dan ulu hati juga ya. Karena Gimana tuh? karena Karena kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kamu semua yang suka nonton horor, pasti sering lihat Yonarisa itu nggak cuma ngebahas soal horornya, tapi juga dari segi kesedihannya gitu. Eh, cerita di Drama. balik cerita di balik tempat tempat soal sebuah hantu, apalagi kalau misalkan kalian sering dengar soal teman-teman
teman-teman masa kecilnya Jurnalisa, yaitu Peter, William, Hans, Hendrik, sama Jensen, yang Hmm. mereka itu adalah hantu anak-anak Belanda gitu yang meninggal dengan ya dengan sebuah kesedihan tertentu lah. Dan dengan game ini, dengan game Junarisa Dark Untold ini kayaknya bakal bakal banyak tuh diperes tuh, emosi ketakutan, tapi juga bakal ada emosi kesedihan, heartfelt, ataupun sesuatu yang bisa bikin kita tuh nangis gitu. Dan itu Ya, tuh menarik juga, apalagi untuk itu tuh menarik premisnya, apalagi untuk game visual novel horor pertama yang kayaknya baru ada di Indonesia satu ini loh. visual novel. Ya mungkin yang publisher-nya di yang bener lah ya. Maksudnya aku yakin sebetulnya udah ada game-game lain yang udah ngangkat horor juga gitu ya. Cuman mungkin nggak masuk radar kita juga ya. Iya, Karena kita benar-benar. kurang, kita harus ya nanti kita lebih banyak mencoba mencari informasi ya nanti Benar. teman-teman ya, supaya Iya. makin bagus, makin banyak juga wawasan kita. Dan ya mungkin kita mulai dengan Jularisa ini gitu ya, karena memang Hmm. Digital Happiness itu salah satu developer yang eh, paling dikenal namanya, mungkin selain Agate atau beberapa yang lainnya. Digital Happiness masih dikenal karena Deadout sempat booming IP-nya gitu, Hmm. sedangkan perbandingan ya kalau kita dengan studio-studio lain, mungkin eh, ini yang duluan IP gitu. Oh, Dan tidak iya. tidak apa ya, tidak ada investor. Waktu itu ceritanya kayak gitu. Jadi mereka nggak pakai investor karena kalau pas jadi investor mereka harus buat jadi mobile games awalnya. Untung aja Hmm. enggak. Kalau kalau iya deh, kita nggak bakal jadi Dead kayak sekarang gitu. Oke. Jadi kalau dari semuanya kamu paling nungguin apa? Kalau aku sih kayaknya nungguin Jona Risa dulu deh, soalnya aku kan takutan tuh. Aku takut kalau misalkan main game sendiri tuh biasanya aku cuma nonton hasil YouTube-nya doang. Nah, main dong. Nggak kuat PC-nya Bapak. Aku takut. Bukan takut hantunya juga, takut PC meledak nih. Ya udah. Oke, Kalau selain selain itu emang ada lagi nggak sih eh, game, game-game game-game dari Indonesia yang kayaknya bakal 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 rilis gitu. Katanya karena katanya bakal ada sebentar lagi di akhir 2025 ini bakal ada satu game juga nih yang bakal rilis paling paling apa ya? Paling cepet akhir akhir 2025 katanya. apa itu? Agni Oh, Agni udah mau rilis. katanya paling cepat tanggal 20 eh, eh, paling cepat katanya ya bulan bukan bulan. Paling cepat katanya akhir 2025. Paling cepat ya. Hmm. Karena aku kalau aku lihat game Agni satu ini tuh dari marketing awalnya aja udah unik banget gitu. Di mana motion capture untuk game di Indonesia itu sesuatu yang baru pertama kali. Unik Bener-bener ya, pertama kali. emang Belum unik pernah aku penggunaannya. lihat game ya, kalau yang ini aku udah cari loh. Ini aku benar-benar cari dan bisa dibilang untuk game motion capture itu baru pertama kali di Indonesia ya ini Agni. Ya, kelihatannya seperti itu ya dibandingkan Deadout 2 yang 2020, mereka juga mungkin tidak menggunakan mocap ya, gitu. Bisa Karena dibilang bisa dibilang kayak gitu sih, karena memang mocap lagi baru baru mature-mature sekarang, baru mulai murah-murah gitu ya. Jadi mungkin dari segi developer juga ya baru sempat terpegang menggunakan motion capture gitu. Dan kebetulan juga memang developernya sebagai yang pembuatnya Mas Leo, ya kan? hmm? Nah, itu Ya. memang bisa punya akses ke tool-tools yang lumayan canggih tersebut, motion capture. Yang dimana Oh, bisa sampai harganya ribuan dolar gitu ya. waduh. Ribuan dolar dengan Ya, ya, rupiah ya. sekarang bisa sampai 15 juta. Itu baru bajunya doang, Bisma. Baru Kayak bajunya aja. baru dua baju, Coba baru kita bajunya lihat aja baju baju motion capture kayak gimana sih? motion capture yang paling murah ya. Iya, paling murah. Coba kita lihat. Kayak mana? Mana kau? Harus di website sih. Terus websitenya ya.
agak sulit. Rokoko, salah satu yang paling sering dipakai itu adalah Rokoko karena dia paling murah dalam tanda petik Hmm, murahnya, murah. murah dalam tanda petik. Ya, ini bajunya Smart Suit. Oh, Nah ini tuh smart seribu suit dua berapa? Mari kita lihat harganya. Learn more. ya. Smart Suit Pro produk harganya mulai dari $2.000. Enggak, ini 2.000. 2000 Canadian pound. dolar. Canadian pound. Canadian atau apa nih? Ini apa sih? Logo apa sih? Mana? Ini nih. C kayak C. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya anggaplah ribuan dolar lah. Ini Iya. baru bajunya ya teman-teman. Kela, ini Hmm. baru bajunya. Ada sarung tangan. Kayaknya Ada pound sarung sterling tangan. deh itu. Pound sterling ya kali ya? Nggak tahu lah. 2.000 lah, 2.000 something. Terus ada sarung tangannya. Tunggu dulu. Nah, ini Iya, seribu iya, tiga iya. ratus. Ya, gitulah. Oh. Nggak otak emang. Hmm. Jadi memang mocap ini termasuk salah satu hal yang paling yang paling mewah menurut aku ya untuk di industri game ataupun di industri perfilman Ya, secara secara besar karena aku inget banget kalau mocap itu pertama kali aku lihat itu ketika ada di Avatar pertama ya. oh iya, itu salah satu yang gila-gilaan penggunaannya, yang jadi Tapi bisa aku nggak tahu untuk mocap sendiri mulainya dari aku nggak tahu kalau mocap itu mulainya dari mana. Tapi yang aku tahu aku lihat pertama kali mocap itu adanya di Avatar. Avatar ya. Avatar yang biru ya, Hmm, bukan The Last bukan, bukan, Airbender. bukan. Itu beda. Nah, jadi apa sih yang harus kita antisipasi dari Agni Village of Calamity ini? Game horror? Aku nggak ngerti pertanyaannya. Aku nggak ngerti pertanyaannya. Nah, jadi apa sih yang harus yang bakal kita antisipasi dari game Agni Village of Calamity? Yang pertama yang pasti soal horornya ya. Ya, apalagi katanya premis dari cerita ini adalah seorang karakter yang tergabung dalam polisi rahasia di sebuah negeri yang ternyata harus bergerak secara diam-diam untuk menyelamatkan adik atau saudaranya dari sebuah desa gitu. Kemudian yang kedua itu yang menarik itu adalah pastinya dari segi penggunaan 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 budaya-budaya Indonesia apalagi budaya Jawa. Karena Ya. yang menarik ini memang untuk Dread Out ataupun game-game horor Indonesia yang lain memang punya unsur-unsur Indonesia, tapi menurutku ini yang pertama kali benar-benar menggunakan bahasa Jawa dalam dialognya. Oh iya, Apalagi kalau misalkan kita lihat salah satu trailernya, apa? emang iya. Aku kurang tahu. Ya, coba Ya, aku ya, ya. buka dulu salah satunya ya. Tuh, coba dengar. Baru ini doang. Nduk, tangi nduk. Nduk, wong wedok wangel tangine. Kita wis tangi ya. Brengsek. Aja ngono Oh, lambene. Karo wong tuwa kowe. Tuh kan? Menarik iya, iya, banget iya. kalau misalkan kita kita kesampingin dulu dari bahasa bahasa Jawanya. Untuk dari segi dialog ataupun dari segi pembicaraannya tuh nggak se-cringe dari game-game bahasa Indonesia yang lain loh. Oh iya sih, Aku kadang-kadang ngerasa kalau misalkan aku ngerasa kalau game Agni ini punya direktor dialog yang lebih fluid dan bisa dibilang setara dengan film horor kebanyakan gitu. iya, setuju, setuju sih. Kalau untuk Apa hal itu mungkin aku karena setuju. pakai artis? Apa mungkin karena mereka pakai artis yang benar-benar atau gimana? Tapi yang aku Kayaknya lihat enggak deh. dialognya nggak kaku loh. Iya, itu salah satu kelebihannya si Leo dan kawan-kawan ya. Tim-timnya tuh memang udah super duper jago, walaupun nggak ada modalnya. Aku nggak, Hmm, Setauku mereka nggak punya investor ya, masih belum ada ya. Jadi mereka punya perangkat, nggak punya mereka investor. setauku ya, maksudnya aku belum dapat informasinya. Waduh. Jadi mereka punya perangkat, mereka Hmm, masing-masing punya pekerjaan sendiri, gitu ya. Ya udah ini sambil ngelanjutin. Mungkin ada hmm, semenjak tahun kemarin mungkin udah hmm, ada mulai dorongan, udah mulai ada bantuan finansial. hmm. Tapi
Intinya memang mereka Oke. kebetulan orang-orang yang nyobain buat game, tapi udah jago duluan, punya skillnya banyak dari Hmm. sinematografi, film, terus mungkin lighting dan semacamnya gitu. Jadi kalian teman-teman bisa expect Iya, 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 iya. visual yang memukau, sinematik dan bakal terasa real ya seperti film-film ya, sinematik lah itu kayak gitu. Benar, Itu benar, benar. berbeda dengan Apalagi game-game yang selain lain. ya, dan selain apa ya? Dan selain dialog yang menggunakan bahasa Jawa yang tentunya nggak kaku atau nggak cringe lah kalau aku bilang. Salah satu hal yang aku sangat apresiasi dan sangat eh, apa ya, sangat sangat tunggu-tunggu ini adalah dari kamera worknya lah. Dari Oh iya, kameranya itu mereka mereka tuh pakai fixed angle gitu. iya, Dan kalau sepengalaman aku ketika aku main game yang pakai fixed angle itu rasa-rasanya tuh kayak benar-benar kita tuh nggak bisa mengendalikan situasi apapun gitu. Kita kayak ya, benar-benar terpaksa berada di dalam satu angle yang nggak bisa kita rubah. Dan itu ya, nambah situasi horornya gitu. Kayak misalkan Resident Evil 1 dan 2 bukan yang PC, ya. bukan yang PC atau bukan yang remake, tapi yang benar-benar game PS1. Dan itu Tahun menarik buat aku. 90-an ya teman-teman yang ya mungkin belum Ya, lahir tahun 90-an. PS1, PS2. but aku nggak tahu kalau misalkan kayaknya aku nggak tahu kalau misalkan game-game game Agni ini bakal benar-benar pakai fixed angle atau semi fixed angle karena katanya ada ketika ada bagian di mana pakai fixed angle tapi ada juga yang benar yang nggak pakai ataupun jadi memang yang paling aku nanti itu adalah fixed angle dari game Agni Village of Calamity ini walaupun kayaknya bakal bakal semi juga sih karena katanya nggak semua, aku nggak tahu ini benar atau enggak, karena ada beberapa bagian yang fixed angle, tapi ada beberapa bagian juga yang bisa kita kontrol secara bebas. Jadi Hmm, mungkin sesuai dengan porsi atau eh, dengan levelnya kali ya. iya, tergantung konteks. Ya, itu namanya game sinematik ya. Jadi lebih sebenarnya kayak kita ke film, masuk ke film lebih. Kalau aku nyebutnya kayak gitu ya, sinematik itu masuk ke film. Jadi kita bisa gerakin karakternya. Gitu. Beda sama game-game yang lain yang dari pundak atau ya namanya third person gitu ya, dari overshoulder dan semacamnya. Nah, bedanya di situ sih kalau kata aku. Itu yang bisa jadi pengalaman menarik ya untuk di game Dan Indonesia. terakhir sebelum, Iya, terus? oke. Dan katanya selain selain bakal selain itu ada beberapa kejutan menarik yang bakal jadi separuh interaktif. Jadi pengembangnya itu ya separuh interaktif dan juga dari Nuon, aku nggak tak dari Oh iya, Nuon itu Nuan bilang juga kalau Agni emang itu. ini bakal dikembangin IP-nya jadi buku atau jadi motion comic. Nanti ada Hmm, soundtracknya atau sequel gamenya. Ya, pokoknya bakal jadi bahan bakar utama dari Nuon dan separuh interaktif lah gitu. iya. Dan Kayak Dread Out semoga aja semoga yang udah mereka bisa punya berhasil. yang yang udah ada komiknya, yang udah ada sequelnya, yang udah Hmm, ada filmnya juga ya. udah ya Walaupun cukup filmnya sukses lah. busuk ya katanya. Fine. Nggak bagus, nggak jelek, ngerti nggak sih kayak ya udah Fine, fine fine aja. aja. Iya, gitu. Ya, Jadi, ya yang penting hidup aja. hmm. Tapi kalau ya semoga ya Oke. dari pihak developernya bisa deliver ya pengalaman yang ingin mereka sampaikan. Semoga tidak flop dan Hmm? ini jadi salah satu jumbonya momen untuk game Indo lagi ya. Karena emang game itu sebetulnya memang termasuk yang paling maju ya. Jumbonya momen. Jadi Jumbo kita momen. jadi kita bikin bikin sebuah kata baru ya. Kita kita sekarang bikin kata baru namanya jumbo moment gitu ya. Ya, jumbo momen ya teman-teman. Untuk dari Iya gamenya benar di benar benar. Indonesia. Selainnya walaupun nggak juga sih, maksudnya sebetulnya Hmm, kita udah cukup berkembang, tapi jadi anggaplah meledak
jadi makin meledak lagi game Indonesia gitu ya. Karena dengan game-game kayaknya di tahun ini sama tahun depan ya, banyak game-game yang kelihatannya Yap. bukan hanya menarik, tapi juga bagus secara kualitas, delivernya bagus. Karena yang Hmm? yang perlu kita kita Gimana kita gimana? ketahui bahwa buat tim itu susah, jauh lebih susah dibandingkan buat animasi. Karena kalau buat Hmm. game itu ada animasinya ada sama, tapi juga ada gameplaynya, levelnya, settingnya dan gimana. Itu kenapa game Ada. menurutku kesulitannya di atas animasi Iya iya sendiri, benar. gitu. Ya semoga bisa Hmm. deliver. Semangat Iya. teman-teman developer, Semangat, semoga semangat, semangat, sukses, semangat. gitu. Apalagi yang masih self release, yang masih indie, Ya, aku malah lebih tertarik kalau mereka indie ya. ya kita lihat nanti ya. Semoga Ya, ya semoga teman-teman juga yang di game dev ya kita bisa ngebuat game-game yang ya kualitas produksinya bisa kita sebut tinggi lah ya. Gimana caranya? Salah hmm? satunya buat Hmm. animasi yang bagus. Jadi ayo belajar animasi di maring animasi. Aduh bisa aja. Ayo, 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 ayo. Gitu. Jadi selain gameplay yang menarik, tentunya juga visual memang menjadi pendukung ya buat orang tertarik melihat gamenya. Gitu karena akuin Benar juga waktu banget. itu yang bikin meledak waktu itu memang adalah visualnya yang wah, kok bagus banget gitu. Setara game-game luar ya karena Hmm. menggunakan tool-tool terbaru dan memang mereka punya perangkatnya. Tapi karena nggak semua Yap. orang punya perangkat yang bagus, ya mungkin tapi ada cara-caranya yang bisa kalian gunakan untuk menaikkan kualitas produksi Hmm. tanpa harus perangkat yang mungkin super mahal. Itu ada cara-caranya. Kayak Salah gimana satunya tuh? salah satunya adalah dengan belajar 3D-nya kita bagusin animasinya ya di Maring Animasi. Mantap. Oke. Aku Oke, doain sebelum kita tutup, aku doain buat kalian para developer game, apalagi yang developer game hantu, semoga game kalian cepet dimainin sama Reza Auditore ya. iya. Jadi bakal melejit Iya, apalagi ya, media exposure yang paling bagus ya kayaknya YouTuber ya untuk game-game untuk indie sekarang ya. ataupun game-game horor. Iya. Di ayo Ya, semoga kita lah. semua dukung game, animasi Siap. supaya jumbo momennya muncul. Jumbo momennya aneh Ya, banget benar, sih benar, rasanya. benar. Ya udah, kita segitu dulu ya. Makasih Bem dan teman-teman yang udah Siap. nonton. Kita sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Buat kalau ada yang mau tanya-tanya bisa masukin kolom komentar dan jangan lupa ikutin terus Maring Animasi karena kita akan ya ada banyak hal-hal menarik tentang animasi. Nah, untuk sekarang mari kita ke animasi. Dadah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.